Pasti kalian pada bertanya-tanya soal instastory gue pada minggu lalu yang ngebahas tentang kamera Sony yang harganya di bawah 1 juta. Kalian penasaran kan sama kameranya? Kamera apa? Nah, ini dia kameranya. Halo kawan-kawan kalian, apa kabar kalian semua? Gue harap kalian baik-baik saja ya. Jadi di video kali ini gue bakal ngebuka rahasia tentang story gue pada minggu lalu ngebahas tentang kamera. Kamera yang gue beli kelihatannya tuh harganya di bawah 1 juta. Kamera Sony lagi. Wow. Kira-kira kamera apa ya? Penasaran kalian? Nah, jadi ini dia kameranya udah ada di depan kita teman-teman. Ini masih di dus ya, kecil banget dusnya. Kalau kalian lihat, set. Dan di paket pembeliannya itu mendapatkan tas. Jadi kamera ini tuh dikeluarin pada bulan Oktober sekitar 2019 yang lalu. Belum genap 2 tahun dia udah hilang dari peredaran. Di toko resmi seperti DOS ataupun toko resmi yang lainnya lah, seperti Fokus Nusantara dan toko kamera lainnya. Kamera ini udah susah banget ditemuin. Kenapa? Padahal kamera 6400 masih ada yang jual. Kamera 6600 masih banyak juga yang jual. Ada apa dengan kamera Sony yang satu ini? Ini kejadiannya sama seperti kamera A6500 pada waktu itu. Ketika kamera A6500 keluar dan itu nggak bertahan lama, tiba-tiba udah hilang aja. Ada apa dengan kamera-kamera itu? Apakah emang ini kamera-kamera yang langka, bener-bener rare, dengan kualitas yang menurut gua ya memang bagus sih. Ya oke. Mari kita lihat dengan kamera ini. Wuhu, ini dia teman-teman kameranya ya. Kalian bisa lihat dari dusnya. Gue juga mau ngasih tahu ke kalian ini adalah kamera A6100. Ini adalah penerus dari Sony A6000 dan ini adalah menengah-menengahnya di deretan Sony A6600 ya. Di bawahnya A6400, di atasnya A6000. Jadi menurut gue ini adalah penerus kamera yang selalu laku banget setiap tahunnya A6000 dan ini penerusnya. Dengan harga yang nggak jauh beda pada harga barunya waktu itu A6000 dengan Sony A6100. Kamera ini harganya tuh ya kalau kalian lihat di Instastory itu satu angkanya gue hilangin, angka depan. Jadi kalian semua ketipu. Nggak masalah, kita bikin seneng-seneng aja ya. Nanti gue kasih tahu link belinya mungkin ya. Oke, karena emang udah susah banget nyari kamera ini. Ya, gue kasih tahu ke kalian kenapa sih susah, kenapa sih kamera ini langka banget di pasaran. Oke, bentar, gue ngopi dulu biar nggak haus. Kita lanjut ke spesifikasi dari kamera ini. Nah, kalau dilihat dari dusnya ini ya emang ini garansinya apa ya? Garansinya original Thailand, garansinya garansi resmi lah nih. Ada label-label juga original hologram seperti itu. Nah, yang uniknya dari kamera ini bener-bener gokil sih. Ya kita langsung aja buka di paket pembeliannya ya. Oh ya, sebelumnya itu paket pembeliannya ini body only, tapi di gambarnya tuh ada lensanya. So, lensanya mungkin dijual lagi ya sama penjual. Tapi kita memilih body only aja karena lensa kit dari Sony menurut gue kurang bagus banget. Mendingan beli ya lensa lainnya lah. Nah, kita lihat di sini dikasih tas ya, tasnya mungkin harganya sekitar 50.000 kali ya. Ya nggak bagus-bagus banget sih, ya tas biasa gitu. Tas kayak gini aja. Nggak oke lah, yaudah nggak apa, kita singkirkan aja. Dan kita fokus ke paket pembeliannya teman-teman. Nah ini dia, di dalam paket pembeliannya itu kalian bisa mendapatkan banyak juga. Di situ juga dicantumkan sama nih memory card. Iya benar, memory card aja. Memory card 16 GB, ini kecepatannya 80 MB per second. Ya buat foto aja sih, kalau buat video kuring. Ya nggak tuh, kuring ini. Udah, ini anggaplah bonusan aja. Dan dilihat di sini dari garansi ya teman-teman. Garansinya yaitu 1+1 digital solution. Oh, ternyata ini distributor ya, bukan garansi resmi. Tapi ada label di hologramnya ini original sih. Ya nggak apa-apa, 1+1. Jadi 2 tahun garansinya. Cukup panjang. Di sini juga ada nomor serinya, body only gitu, ada keterangannya. Jadi ini jangan sampai hilang ya kalau misalkan ada masalah sama kamera ini. Oke, kita lanjut lagi. Ini ada buku
manual seperti biasa ya, kita nggak perlu ngebaca-baca inilah, kita udah gampang mencarinya di internet, spesifikasinya, cara makainya. Ya udah. Kita lanjut lagi ke selanjutnya. Di sini ada viewfinder yang bisa kalian dapetin. Oh, ternyata viewfinder dilepas ya. Viewfinder karet covernya nih, kalian bisa lihat. Oke. Dan di sini baterainya ya teman-teman. Sini ada baterai. Jenis baterainya sama seperti Sony A7 Mark I, Mark II sama. NP-FW50 sama kayak A6000 sama. A6400 beda nggak ya? Gue lupa. Dan kita lanjut lagi. Ada strap. Ya, strap biasalah standaran Sony, strap yang kecil. Dan kita lihat lagi, casannya. Nah, ini yang ngebedain garansi distributor dan garansi resmi ya teman-teman. Jadi casannya tuh, lihat, kalau garansi resmi dia casannya udah kayak casan orang-orang kita lah yang langsung colok bisa ngecas. Ini mesti pakai adaptor lagi. Ya cari di tukang listrik banyak sih itu. Jenis portnya beda banget kan. Ini kayaknya bukan Asia deh. Kalau Asia tuh portnya beda ya. Nah, ini hal yang terpenting dari setiap reviewan kita, kameranya dong. Kalau misalkan kita nge-review nggak ada kamera, beli nggak ada kamera, untuk apa gitu ya. Oke, kita buka dulu. Damn. Kita singkirkan dulu ini. Meja kita udah gede coy, aman. Nah, ini dia teman-teman. Lihat. Di belakang sini ada tulisan garansinya ya. Di sini udah dicoret tanggal berapa sih waktu beli lah, pokoknya sekitar tanggal 20-an. Dia 20-an bulan lalu berarti. Kita lanjut. Kenapa kamera ini kita beli? Sebenarnya Ditos yang beli. Karena emang dia jual kamera A6000-nya, karena gue udah bilang ke dia kalau kamera Sony A6000 tuh kurang banget. Dia nggak ada colokan mic-nya. Gambarnya kuring lah. Ya udah, makanya udah upgrade aja, tambahin cepet 100 perak, jadilah kamera ini kan. Nah, kalau dilihat keunggulannya itu, pertama kali kalian bisa langsung aja lihat di bodinya ini ya, udah ada tulisan 4K. Jelas-jelas berarti kamera ini udah bisa nge-record sampai 4K kualitas videonya. Wow, mantep banget ya. Jadi ya menurut gue ini kamera cocok juga buat bikin video gitu. Nah, untuk foto juga jangan khawatir karena kecepatan continuous frame-nya dalam 1 detik itu bisa mencapai 11 foto. Jadi ya mantep lah, gitu cepet. Dan juga yang uniknya lagi, ini kamera layarnya nih teman-teman, layarnya bisa dikeatasin. Cakep. Kok segini doang? Gimana caranya? Nah, ini dia. Jadi lu bisa ngevlog pakai kamera ini, ngevlog tanpa lensa. Lensanya ntar kita pasang. Kita punya lensa 1. Iya, ada beberapa keunggulan juga sih dari Sony A6000 yang kita punya juga dulu. Nah, plug-in power mic-nya kelihatan banget. Dia ada di sebelah kiri ya teman-teman. Ini cara bukanya, ternyata digeser sedikit dan ya, jelas. Di sini kalian bisa nanti kita insert gambar. Ada colokan yang warna merah itu untuk mic, dan juga di sini ada multi, ada juga HDMI. Multi itu kayak buat apa ya? Buat ngecas, bisa juga lewat sini, lewat kamera ini, atau buat streaming, mindahin data. Dan juga kalau HDMI ya itu kita pakai untuk colokin HDMI ke layar lain gitu. Alright, menarik. Kita pasang pakai baterai dong. Ini kamera dibeli-beli nyala nggak? Jangan-jangan nggak nyala lagi. Dengan harga ya, kalau harganya itu sekitar 10 juta lah ya. 999 lah kalau sama lensanya. Dan kita beli nggak sama lensanya gitu. Jadi ya ini sama harganya, sama kayak kamera yang dipakai record ini, Sony ZV-1. Kualitasnya ya menurut gua ya bedanya ini bisa diganti lensa, yang Sony ini ya ZV-1 nggak bisa diganti lensa, ukuran juga lebih gedean ini. Dan layarnya nih teman-teman, layarnya itu udah 3 inci ya, jadi sama aja sih kayak kamera Sony lainnya. Masa nggak ada lensanya? Kita punya lensa 1, ini ada lensa Sony juga dari Sony-nya adalah 50 mili deh. 50 mili f1,8. Lensa standaran aja sih sebenarnya, lensa fix yang pada umumnya orang milikin gitu. Oke, kita buka di sini. Aduh. Kita udah ngoleksi banyak kamera Sony nih. Good banget dah. Nah, ini dia teman-teman.
good banget ya. Enaknya apa? A6100 ini di genggaman tangan gue yang besar ini masih enak dipegang. Kalau Sony Z-View kan terlalu kecil ya. Emang kamera untuk cewek sebenarnya untuk ngevlog. Tapi kalau ini bisa kita pakai tuh sama tangan gue yang begitu besar kayak gini, dia bisa tergenggam sangat kuat dan lihat seperti ini. Dan kalau juga ngelihat dari Sony A6000 yang dulu tuh menurut gue bodinya sangat kecil ya. Nah, kita coba nyalain aja di sini. Wow. Oh ya, gue mau ngasih tahu ke kalian kalau autofocus dari kamera Sony A6100 ini dia bisa mendapatkan fokus dalam waktu 0,02 detik. Wow, cepet banget sama kayak seperti A6400 dan juga A6600. Dan titik fokusnya sama 425. Jadi banyak banget ya titik fokusnya yang ada di kamera Sony A6100 ini. Oke. Dia juga udah dilengkapi sama eye detection AF. Jadi fokusnya bisa di mata, dia bisa cepet banget nge-tracking fokusnya juga. Nah, untuk fokusnya sendiri juga bisa dipencet-pencet teman-teman. Jadi tuh, lihat ya, bisa di touchscreen. Kalian mau fokus di mana? Tinggal dipencet aja coy. Widih, keren banget. Wah, nah tapi sayangnya di kamera Sony A6100 ini dia nggak ada S-Lock-nya untuk mode video. Karena ya harga segitu lu mau minta S-Lock lagi, anjrit. Ini udah dikasih 4K aja udah untung ya. Kita udah bisa nge-record kamera gambar video 4K coy. Dengan detail yang sangat bagus pastinya. Itu dia kenapa alasan dari kamera ini benar-benar langka. Dengan harga yang 9 jutaan, lu bisa dapetin kualitas video 4K, AF-nya cepet 0,02 detik, dan juga tracking autofokusnya bisa, udah touchscreen juga, titik fokusnya 425. Ya, worth it coy. Daripada lu ngambil Sony A6400, mending ngambil ini ya. Budgetnya cuma beda-beda dikit, enggak dikit sih, lumayan ya, sekitar 2 jutaan lah budgetnya. Ya mendingan budget itu bisa lu beliin lensa gitu dengan spesifikasi yang nggak jauh beda sama A6400. Ya, daripada juga kalian ngambil A6300 yang second, mending langsung ngambil A6100 ini baru walaupun distributor garansinya. Ya, semoga aja ini kamera aman-aman aja ya. Oke, itu aja sepertinya review singkat dari Sony A6100 ini. Nanti kita bakal mencoba motret dengan menggunakan lensa 50mm f1.8 dan juga kamera Sony A6100. Kita bakal juga coba bikin video menggunakan kamera ini. Ya, untung-untung kita bisa bikin video 4K-nya. Nanti ya, bakal ada seterusnya lagi next review-nya. Jadi gue mau nge-review sesingkat itu aja. Nah, gitu ya teman-teman. Ini kamera langka dengan harga 9 jutaan. Buruan deh, kalian cari di toko resminya, emang udah nggak ada sih. Tapi ya ada di toko-toko nggak resmi gitu. Cuman gue ingetin lagi, hati-hati beli kamera di toko-toko yang kurang bagus ya. Nanti gue kasih tahu ya, kalau kalian mau beli kamera di toko yang bener-bener udah ada reviewnya coy. Jadi nggak sembarangan kalian beli, ternyata zonk pas dikirim bukan kamera, yang dikirim mainan. Oh iya, gue juga beli ini tuh cepet banget, yang ngirimnya pakai Gojek. Dia tuh tokonya di Jakarta, dan waktu itu gue lagi di kantor juga, jadi kirimnya langsung ke kantor. Ya, dibungkus pakai plastik. Plastik kayak tempe, tau gak? Tapi bener kok, kameranya nggak bohong. Nih, ini buktinya, ya kan? Terus kalian mau denger ini continuous fotonya, ini udah pakai mode manual ya. Kita pakai coba continuous fotonya, ini pakai yang hide. Ini bisa sampai 11 foto dalam 1 detik. Yuk kita coba aja. Wow! Yang punya kaget. Jadi itu dia review singkat kita. Terima kasih banyak yang udah nonton video ini sampai sejauh ini. Mohon maaf kalau gue bikin sensasi di Instastory gue karena angkanya gue hilangin depan ya. Padahal nih harganya kameranya 9 jutaan ya, bukan 750.000. Tapi nggak apa-apa, buat hiburan aja. Nah, kalau kalian mau beli kamera tetap hati-hati, apalagi belinya kamera online. Yang untungnya beli online apa? Ada cashback-nya coy. Enak, cashback-nya gede banget coy. Jadi itu aja review singkat dari Sony A6100. Tetap jaga kesehatan kalian, apapun kameranya, yang penting hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam potret, salam kaditkan. Bye-bye.